Oke. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Karsana Dinora. Saya dari UPN Veteran Jakarta. Di sini saya ditugas dari dosen untuk mewawancarain orang-orang yang menolak dengan berikut-ikut. Ada beberapa pertanyaan dari saya. Kalau misalnya Mas tidak ada yang tidak berkenan atau gimana, nggak apa-apa kalau nggak usah dijawab. Langsung aja ya Mas ke pertanyaan pertama. Sebenarnya dengan Mas siapa ya? Nabil Muhammad Nabil Salim Asqalani. Mas Nabil, sebelumnya saya ingin bertanya, Mas kuliah di UIN. Ya, alhamdulillah di UIN di PAI. Mas saja bertanya pertama, apakah Mas itu pernah mendapatkan perlakuan kurang baik dengan orang-orang sekitar gitu? Di lingkup apa? Di Kalau misalnya di lingkup masyarakat aja. lingkup masyarakat terutama pondok sih alhamdulillah sejauh ini nggak ada ya. Jadi bahkan mereka malah berusaha melibatkan saya dalam kegiatan gitu, apapun itu. Mas itu ada yang mencapai sesuatu nggak Mas buat masa depan Mas nanti? Kalau cita-cita secara khusus belum tergambar, tapi yang penting jadi orang yang bermanfaat aja sih. Kan itu sama ya kan, berarti Mas itu nggak pernah La ilaha merasa maksudnya kayak selalu diikut sertakan kan dalam kegiatan apapun. Iya. Terus kalau dari itu apakah masih kan Mas bilang tadi pengen diikut sertakan, terus menurut Mas tuh Mas ingin berpartisipasi gimana gitu di komunitas Mas? Di masyarakat ya? Ya di masyarakat. Siapa tidak, kalaupun misalnya nanti sudah terjun ya paling tidak ilmu yang selama ini ada tuh ya bermanfaat gitu ya. Mungkin nggak harus ceramah juga, bisa dalam bentuk apapun gitu, jadi bermanfaat gitu. Dan juga dalam aktivitas masyarakat terutama pemuda sih alhamdulillah kalau di rumah itu sudah dilibatkan. Contohnya misalnya rapat Karang Taruna, terus kemudian biasanya ada yang kemarin baru-baru ini Halal Bihalal itu juga ikut jadi salah satu pengisi acara, lebih tepatnya waktu itu dadakan sih sebenarnya itu untuk jadi apa ya, tilawah. Jadi intinya sudah mulai dilibatkan. Oh jadi Mas itu kita juga harus kayak memiliki kesamaan gitu ya Mas? Iya, jadi Kesamaan kita harus serentak gitu. ya jadi terlepas dari dia seperti karena kan di hadapan Tuhan itu sama. Yang membedakan kan cuma inna akramakum indallahi atqakum, yang bertakwa. Kalau menurut Mas, sejauh ini akses untuk orang-orang yang penyandang itu udah memadai atau belum, atau Mas pernah kesulitan dalam akses gitu Mas? Kalau di Jogja sendiri sih alhamdulillah tidak ada ya, tidak ada yang ini, terutama kalau di fasilitas publik, transportasi publik seperti Trans Jogja itu alhamdulillah sudah cukup baik gitu. Kalau untuk yang lain belum pernah sih, belum pernah. Tapi sejauh ini kalau untuk yang transportasi itu sudah cukup. Terus Mas itu udah merasa aman belum ya kalau misalnya di lingkungan sekitar sekarang? Di sini Iya, atau dimanapun Mas berada gitu. Untuk kalau untuk di pondok sendiri alhamdulillah cukup aman ya. Cuma tetap ya namanya waspada juga penting, barang-barang harus di ini. Cuma kalau untuk di transportasi umum segala macam banyak kasus teman-teman saya tuh ada kemarin tuh HP-nya diambil segala macam juga ada. Jadi makanya pintar-pintar kita aja untuk mengamankan barang-barang, entah taruh di mana, yang jelas jangan sampai kita itu mencolok memiliki sesuatu yang sekiranya berharga buat mereka colong gitu. Jadi lebih ke gimana kita waspada aja dan jangan gampang percaya sama orang gitu. Susah juga. Terus kan Jogja ini kan rawan bencana gitu kan Mas, terutama gempa bumi. Nah itu tuh menurut Mas itu ada nggak evakuasi khusus buat orang-orang yang penyandang? Terus gimana cara Mas buat melindungi gitu? Kalau evakuasi dari pemerintah sih wallahu alam ya. Alhamdulillah untuk mengalami hal seburuk itu naudzubillah jangan sampai. Cuma mungkin belum tahu juga Allah alam, mungkin yang lain juga
mungkin lebih tahu. Cuma kalau untuk ke diri sendiri evakuasi bagaimana cara perlindungan diri itu lebih ini sih, lihat kondisinya. Contoh kalau ketika beberapa bulan kemarin ketika gempa itu, kalau misalnya gempanya itu nggak cukup parah, yang masih ya normal lah, nah itu bukan normal juga sih, masih tidak terlalu berbahaya, itu ya jangan terlalu dekat dengan tembok gitu aja. Terus juga kalau memang memungkinkan harus keluar ya harus keluar, itu pun juga dibantu dengan orang-orang sekitar itu sih. Terus kayak ada saran atau harapan gitu loh Mas untuk pemerintah atau buat terutama pemerintah khususnya buat evakuasi penyandang gitu Mas? Lebih ke pelatihan aja sih, lebih ke bagaimana caranya biar khususnya tunanetra ya dan juga penyandang disabilitas yang lain itu mendapat pelatihan ya mungkin secara khusus atau mungkin bagaimana mitigasi bencana atau penyelamatan diri gitu, lebih ke itu mungkin. Ini tadi merupakan pertanyaan terakhir dari saya ya Mas. Ya. Kalau misalnya ada beberapa pertanyaan yang membuat Mas tersinggung atau gimana, saya minta maaf. Santai. Cukup sekian ya Mas, terima kasih. Terima kasih Pak.